Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Salatuhu wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik itu berupa nikmat iman dan Islam maupun berupa nikmat sehat walafiat dan juga panjang umur. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita senantiasa mampu untuk mensyukuri terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada para umatnya yang setia sampai akhir zaman. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan anda yang solih dan solihah selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan rutinitas belajarnya di SMP IT Azkia ini, meskipun dalam kondisi pembelajaran secara daring ataupun secara online. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan kepada materi yang akan Ustadz sampaikan, Ustadz akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini bisa Anda lihat oleh semuanya. Pada tahun ajaran baru tahun 2021 untuk mapel PAI itu dipegang sama Ustadz sendiri. Alhamdulillah di tahun ajaran baru ini Ustadz diberikan amanah untuk memegang ataupun mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk grade 7 dan juga grade 8. Nama Ustadz bisa Anda baca di video ini. Nama Ustadz Cecep Mahendra, alamat Jalan Selabintana, Kampung Karawang Wetan, RT 4 RW 3, Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Nomor HP, kalaupun ada yang nanti menanyakan ataupun bertanya tentang masalah yang berhubungan dengan mapel PAI ini, bisa dihubungi nomor tersebut 0856 240 32674 ya. Ataupun kalaupun ada tugas yang sekiranya harus dikirim ke email Ustadz, nah ini Ustadz cantumkan email Ustadznya cecepmahendra84@gmail.com ya. Itu bisa dicatat oleh anda semuanya, supaya nanti ketika ada tugas yang harus dilampirkan ke email Ustadz, itu alamatnya sudah anda simpan ya. Oke, itu sekilas tentang perkenalan Ustadz. Insya Allah nanti di sesi selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk perkenalannya. Kebetulan Ustadz mengajar di kelas 7 yang mungkin belum pernah ketemu sama sekali ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut saja. Sebelum kita belajar ke materi pendidikan agama Islam, ada kontrak belajar dulu yang harus dipatuhi oleh anak-anak semuanya, supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan. Yang pertama, usahakan ketika kita mulai belajar itu harus berdoa terlebih dahulu. Baik, kita sama-sama awali pembelajaran PAI ini dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kontrak belajar yang harus Anda perhatikan adalah Anda menyiapkan alat-alat pembelajaran. Dikarenakan kita belajar daring ataupun belajar online, maka salah satu peralatan yang harus Anda persiapkan adalah, yang pertama adalah HP ya, atau handphone, ataupun ada yang pakai laptop juga silahkan pakai laptop, yang pakai gadget juga silahkan pakai gadget. Intinya
ketika lagi belajar seperti ini, Anda semuanya bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Terkadang siapkan juga alat tulis, baik itu berupa buku ataupun berupa PowerPoint yang nantinya bisa digunakan untuk menulis informasi-informasi yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kontrak belajar yang harus Anda perhatikan adalah simak dan dengarkan baik-baik materi. Simak dan dengarkan baik-baik materi, baik itu materinya berupa video ataupun berupa voice note ataupun juga berupa PowerPoint dan lainnya yang diberikan oleh ustaz dan ustazahnya. Kebetulan untuk mata pembelajaran hari ini, mata pelajaran PAI ini untuk pertama ustaz menggunakan video ya. Jadi tolong disimak dan didengarkan baik-baik materi-materi yang akan Ustaz sampaikan di pembelajaran hari ini. Yang keempat, selalu fokus dalam belajar. Meskipun kita tidak langsung bertemu, tidak langsung berhadapan, tapi Ustaz harapkan Anda semuanya bisa belajar dengan fokus, bisa belajar dengan seksama. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas belajar Anda semuanya. Silakan fokus, perhatikan apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustazahnya, apa yang disampaikan oleh ustaz, dan kerjakan semua yang ustaz suruh ya ataupun ustaz tugaskan. Yang kelima, makanya di sini ada kontrak belajar yang kelima itu adalah kerjakan tugas sebaik mungkin dan tepat waktu. Kalau sekiranya nanti ketika sudah ada penjelasan, sesudah pemberian materi nanti ada tugas, silahkan tugasnya dikerjakan dengan baik dan usahakan supaya tepat waktu. Karena dalam penilaian PAI ini ada penilaian normatif, ada penilaian berupa ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugasnya. Kalau seandainya orang tersebut ataupun siswa tersebut tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya, maka nilainya pun akan full melebihi daripada orang yang tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya. Yang terakhir, kontrak belajar yang harus Anda perhatikan adalah selalu mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan doa ataupun dengan mengucapkan hamdalah. Itu kontrak belajar yang harus diperhatikan oleh Anda semuanya, supaya dalam pembelajaran ini kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, itu sekilas pembukaan yang bisa Ustaz sampaikan. Selanjutnya kita akan langsung menuju kepada materi kita untuk bab pertama di kelas 7 mata pelajaran PAI. Yang akan kita pelajari di mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam ini, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tujuannya adalah Anda semuanya mampu menjelaskan tentang pengertian iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu apa? Pengertiannya seperti apa? Itu Anda bisa menjelaskannya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini adalah Anda mampu menunjukkan ataupun menyebutkan dalil akli dan dalil nakli yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Anda mampu menjelaskan pengertian daripada Asmaul Husna. Yang keempat, mampu menyebutkan makna Asmaul Husna. Nah, kebetulan di semester 1 ini untuk Asmaul Husnanya kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Untuk selanjutnya
tujuan pembelajaran ini adalah mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kepada Allah. Yang keenam, tujuan pembelajaran ini adalah mampu mencontoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna. Itu tujuan-tujuan kita belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui daripada tujuan pembelajaran ini, kita langsung saja masuk kepada materi kita, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita membahas pengertian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu ataupun mengulang kembali tentang pembagian daripada rukun iman tersebut ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Semua yang 6 ini itu wajib kita imani dan wajib kita percaya terhadap yang 6 ini. Itu karena ini merupakan fondasi daripada keimanan seorang muslim. Baiklah, kita langsung saja kepada materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anandaku yang soleh dan solehah, iman kepada Allah, kita artikan iman itu adalah secara bahasa itu diartikan sebagai percaya atau membenarkan. Ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan atau berhubungan dengan kebenaran, secara bahasa itu bisa diartikan sebagai iman. Jadi iman itu percaya atau membenarkan. Sedangkan kalau kita lihat keimanan menurut tauhid, iman ini berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Atau dengan istilahnya yang disebut dengan iman, tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakannya dengan seluruh anggota badan. Itu iman. Jadi ketika kita meyakini wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ketika meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah hati kita membenarkan bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Setelah yakin dengan keimanan, setelah yakin dengan hati kita, maka iqrarun bil lisan, langsung diikrarkan secara lisan, asyhadu alla ilaha illallah. Itu salah satu pengikraran kita yang dilakukan oleh lisan kita, bahwa kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah diikrarkan dengan lisan, baru kita realisasikan dengan seluruh perbuatan, seluruh anggota kita. Orang yang beriman kepada Allah, tentunya orang tersebut pasti akan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan akan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hatinya itu sudah ada iman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman itu merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Orang tanpa iman itu hidupnya akan tersesat bagaikan tidak ada jalan sama sekali. Orang tersesat tidak akan mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Ketika seseorang sudah tidak beriman ataupun seseorang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan merasa buta, akan merasa gelap apa yang harus dia lakukan, kemana dia akan melangkah, dia tidak tahu. Tapi ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu dari mana asalnya kita dan mau kemana kita melangkah, ya. Karena itu sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa pentingnya masalah keimanan ini
sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat daripada iman. Harus betul-betul memahami cara-cara beriman dan kepada siapa kita harus beriman. Makanya tadi sudah disebutkan bahwa kita harus beriman itu kepada yang 6 tadi, ya, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Itu dilihat dari segi definisi keimanan. Kalau kita kaitkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan keimanan ataupun perintah beriman, itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu salah satu ayat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk beriman. Sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang inkar, artinya tidak beriman, tidak meyakini terhadap Allah, tidak meyakini terhadap Rasulullah, tidak meyakini terhadap kitab dan yang lainnya, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Makanya tadi dikatakan bahwa ketika orang tidak beriman kepada Allah, ketika orang tidak mempunyai iman, maka orang tersebut bagaikan orang-orang yang tersesat. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa dibuktikan eksistensinya dengan dalil. Eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita buktikan dengan dalil. Yang pertama bisa kita buktikan dengan dalil akli. Yang kedua kita bisa buktikan dengan dalil nakli. Dalil akli adalah dalil ataupun pembuktian yang langsung dilakukan oleh akal untuk mencapai sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Jadi kalau secara singkatnya bahwa dalil akli ini adalah bukti yang dapat dijangkau langsung dengan akal. Bukti keberadaan Allah, eksistensi Allah yang bisa dijangkau dengan akal. Kalau dalil akli adalah bukti ataupun dalil yang itu bersumber daripada Al-Quran. Kalau kita perhatikan definisinya adalah dalil nakli ini adalah suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Jadi secara ringkasnya bahwa dalil nakli ini adalah dalil yang bersumber daripada Al-Quran. Kalau dalil akli itu adalah dalil yang bersumber daripada akal. Nah ini salah satu contoh dalil nakli. Salah satu contoh dalil nakli itu dalil yang bersumber daripada Al-Quran, bahwa kita harus benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam surah Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu asisa, dan seterusnya. Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya ketika kita sambungkan dalil nakli ini dengan dalil akli, maka itu sangat sinkron sekali. Ketika kita ingin membuktikan keberadaan Allah dari segi dalil akli, maka kita akan langsung melihat. Contoh, kita buktikan bahwa Allah itu ada. Makanya dalam sifat aqaidul iman yang 50 itu yang wajib kita ketahui
ada salah satu sifat wajib di Allah itu adalah wujud ataupun ada, artinya ada, ya. Jadi Allah itu ada. Ketika kita ingin mengetahui bahwa Allah itu ada dengan akal kita, maka kita akan melihat langsung terhadap ciptaannya. Contohnya kita melihat gunung. Gunung itu ada, pasti ada yang menciptakan. Gunung itu ada, pasti ada yang membuat. Dan yang membuatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun diri kita sendiri. Kita bisa ada di dunia ini, kita bisa hadir di dunia ini karena kita ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa penciptanya, ya. Makanya ketika dikaitkan dengan dalil akli, apa yang ada di langit dan di bumi ini itu semuanya diciptakan. Dan ada yang menciptakannya. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Tuhan kamu itu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan juga dalam surah Al-Qasas ayat 30. Ini dalil nakli daripada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni anallahu rabbul alamin. Hai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabb bagi semesta alam. Ini dalil nakli bahwa Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada Tuhan anak, tidak ada Tuhan ibu. Yang kita yakini Allah itu hanya satu, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Itulah salah satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita pupuk. Karena bagaimanapun juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tergantung keimanan kita. Semakin mantap keimanan kita, maka ibadah pun akan semakin lebih baik lagi. Semakin bagus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanan kita pun akan ibadah kita pun akan semakin baik lagi. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, ketika sudah mempelajari tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Anda semua bisa lebih meningkatkan keimanannya lagi, bisa lebih menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan semua perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Ketika orang sudah meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut akan termasuk kepada golongan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menjauhi semua larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu bahwa terkadang keimanan seseorang itu terkadang bisa menebal, terkadang bisa menipis. Terkadang bisa bertambah, terkadang bisa berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan yang indah. Yang kita sering mendengar bahwa nama-nama yang baik dan indah ini itu disebut dengan Al-Asma'ul Husna, yang insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Allah yang indah itu. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini Ustaz cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang bisa disampaikan bisa bermanfaat untuk Ananda semuanya dan bisa lebih memotivasi lagi Ananda bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anandanya selalu semangat, selalu sehat dalam melaksanakan pembelajaran ini. Sebelum Ustaz tutup, jangan lupa nanti diisi tugasnya di Google Form
Insya Allah nanti Ustaz akan share tugasnya di grup ya, dan tolong dikerjakan sebaik mungkin sebagaimana perjanjian kita di kontrak belajar tadi, bahwa ketika kita diberikan tugas oleh Ustaz ataupun ustadzahnya, maka kerjakanlah tugas tersebut sebaik mungkin dan dengan tepat waktu. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa bekerja sama dengan Ustaz dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.